Dalam segala hal, dalam segala keadaan kita selalu memuji Tuhan, kita selalu mengucap syukur. Saat ini kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Aurelius dengan tema membutuhkan iman sejati. Kita angkat pujian, ku percaya pada Yesus. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah kami hari ini. Bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami boleh panjatkan untuk Engkau ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan biarlah puji-pujian itu boleh menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai salah satu persembahan kami, ibadah kami pada hari ini. Bapa, lewat ini semua kami juga sudah dipersiapkan karena Tuhan sudah melayakkan kami dengan pengampunan, sehingga hati kami, pikiran kami siap untuk ditaburi benih-benih firman. Sertailah hamba-Mu menaburkannya, mengabarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkannya dengan baik. Dan Bapa, Engkau juga menolong setiap anak-anak-Mu mendengarnya dengan baik-baik, sehingga Bapa bisa mengerti dan memahami, serta berikan kemampuan, kuasa dan urapan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca satu ayat saja, Markus 9 ayat 24. Sudah tertera di layar LCD, kita baca bersama-sama. 2, 3. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah seruan yang bersifat paradoks. Artinya apa? Paradoks itu memang sepertinya bertentangan. Tapi sebetulnya juga menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Saudara, walaupun memang mungkin kita bisa katakan, oh perkataan ini kontradiksi. Tadi ngomong saya percaya, tapi kemudian kok bicara lagi, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bagaimana saudara-saudara bisa mensinkronkan dua anak kalimat ini dalam satu pemahaman? Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara mau mensinkronkan bagaimana? John Calvin mengatakan, ayat ini menunjukkan keadaan setiap kita semua.
John Calvin adalah salah satu bapak reformator, bapak reformasi yang berkhotbah satu minggu, hampir rata-rata satu minggu itu 4 sampai 5 kali. Setiap minggu berkhotbah. Karena itulah saudara, dia sebetulnya tidak menafsirkan Alkitab, tetapi dia mengkhotbahkan seluruh Alkitab. Walaupun ada yang tidak sempat, saudara. Salah satu yang dia tidak khotbahkan itu kitab Wahyu. Karena bagi dia terlalu sulit untuk mengkhotbahkan kitab Wahyu. Sehingga tafsiran komentari dari John Calvin tidak ada kitab Wahyu. Tapi saudara, dia mengkhotbahkan. Karena memang dia tidak terlalu fasih dalam berkhotbah, ya. Dia agak terbata-bata. Sehingga ada sempat orang yang menuliskan setiap khotbah dari Calvin. Sehingga disitulah menjadi komentari dari John Calvin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya ini adalah pengakuan yang jujur dari Bapak Reformasi ini. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pengakuan yang jujur. Dan ini seharusnya menjadi pengakuan dari setiap saudara dan saya, semuanya. Saudara William Barclay dalam tafsirannya mengingatkan kita kembalilah kepada ayat 19. Di mana Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara, Yesus adalah Tuhan yang mengetahui dan melihat setiap hati manusia. Itulah kalau dia mengatakan, hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di tengah-tengah kamu? Saudara, bapak, ayah dari anak yang memang kerasukan roh jahat ini, yang menginginkan kesembuhan dari murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak bisa. Padahal kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, saudara, murid-murid Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan salah satunya. Tapi mengapa dalam kasus ini tidak bisa? Yesus pada waktu itu sedang pergi bersama dengan 3 muridnya, ya. Setelah itu turun lalu kemudian melihat, oh ada apa ini ribut-ribut, ya ada apa ini kok ramai-ramai lagi berdebat. Dan murid-murid yang lain sedang berdiskusi dengan orang-orang ahli-ahli Yahudi juga. Nah orang-orang Yahudi juga saudara punya satu kebiasaan juga untuk mengusir setan. Di dalam tradisi mereka. Tapi mereka juga tidak bisa. Karena itulah ayah anak ini saudara ingin minta pertolongan, dipikirnya inilah jalan yang terakhir. Murid-murid Yesus. Tapi murid-murid tidak bisa melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Tuhan berkata, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus ada di antara kalian, dan berapa lama lagi aku harus bersabar di antara kamu. Saudara, tapi bagi saya seruan Bapak ini yang memang kemudian ketika bercakap dengan Tuhan, Bapak ini berkata di ayat sebelumnya, kalau engkau bisa, tolong anakku ini. Engkau katakan kalau aku bisa, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Nah kemudian dikatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, harusnya seruan ayah ini menjadi seruan dari setiap kita semua dalam kehidupan kita. Seruan ini memberikan makna yang dalam, menunjukkan bagaimana seharusnya keadaan batinia seorang manusia berdosa dalam pergumulan rohaninya. Saya mengakui walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya kadangkala lemah.
Saya kadang-kala berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Saudara, keadaan batinnya ini menggambarkan keadaan saudara yang sesungguhnya. Kalau saudara dan saya tidak punya sikap seperti seorang ayah ini dalam kehidupan kita. Kita menganggap diri, saya kuat. Saya sudah ikut Tuhan sekian lama. Oh, saya tahu semua firman Tuhan. Saat itulah saudara jatuh. Saudara, seruan ini harus menjadi kehidupan kita setiap hari. Yang menyatakan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah mengapa saya memberikan tema membutuhkan iman sejati. Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, saudara dan saya membutuhkan iman sejati. Saya sebutkan lagi, sejati. Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh. Iman yang dari mana? Ya tentu itu dari Tuhan. Ya. Mengapa saudara kita membutuhkan iman sejati? Karena iman tidak pernah datang dari diri manusia, tidak pernah. Tidak pernah. Ini prinsip yang saudara tidak bisa sangkal. Ayo kita lihat, coba merenungkan bersama-sama. Kita lihat bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya kan? Kita sebagai orang percaya mengaku dengan penuh. Semua bahkan yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Saudara, waktu menciptakan langit dan bumi, itu diciptakan 6 hari. Memang ada 7 hari. Hari ke-7 Tuhan tetapkan sebagai hari Sabat. Ya, pada waktu 6 hari itu diciptakan. Hari pertama terang, hari kedua dan seterusnya sampai hari ke-6. Dan manusia diciptakan yang terakhir. Tuhan tidak pernah tanya sama manusia kepada Adam dan Hawa, kamu perlu apa? Tidak perlu. Tuhan ciptakan semua yang menyatakan itu semua kebutuhan manusia yang Tuhan sediakan. Memangnya manusia pikir dia hebat. Oh dia Tuhan perlu konsultasi sama dia. Tidak perlu. Tuhan sudah tahu, Tuhan sediakan semua kebutuhannya. Baru Tuhan menciptakan manusia. Saudara, jadi semua yang ada pada kita, mata kita, mulut kita, diri kita, nafas kita, itu semua dari Tuhan. Saudara, cobalah kita lihat kepada misalnya salah satunya harta, ya harta. Saudara, kita semua punya harta, ya pasti punyalah ya. Kita punya handphone pun itu harta kita, bukan? Oke. Saudara, Alkitab mengajarkan apa kepada kita? Salomo dalam Mazmurnya 127 mengatakan demikian. Sia-sialah orang-orang yang berjerih payah mencari makanannya. Tapi dia hanya akan menikmatinya dengan jerih payahnya. Tapi Tuhan memberikannya kepada orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Mazmur 127 ayat 2. Saudara, yang nulis itu adalah Salomo. Salomo itu raja yang waktu itu kayanya luar biasa. Tapi dia sadar itu semua pemberian Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan. Hikmat yang Tuhan juga berikan kepada dia membuat semua raja-raja sekitarnya kagum. Dan semua datang kepada Salomo memberikan upeti kepada Salomo. Luar biasa. Tapi Salomo tahu itu pemberian Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya punya harta, jangan mengatakan itu harta saya. Itu adalah pemberian Tuhan untuk saudara dan saya. Tapi di ayat ini juga jangan keliru orang Kristen.
Tuhan memberikannya pada waktu aku tidur. Kalau gitu ayo kita banyak tidur yuk, nanti Tuhan kasih. Enggak, lu yang banyak tidur, maaf, nanti jadi babi lu. Maaf ya saya ngomong itu, tapi bukan bermaksud apa-apa. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, lihatlah kepada semut, belajar kepada semut. Pada waktu musim panas dia mengumpulkan makanannya supaya pada musim hujan seolah-olah dia tidak akan kekurangan makanan. Semut bekerja dengan rajin. Kalau pada waktu menuai engkau bermalas-malasan, itu mempermalukan. Itu kata-kata dari Amsal. Itu Paulus mengatakan dalam Tesalonika, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Itu jelas prinsipnya. Karena itulah saudara, memahami firman Tuhan itu harus utuh dengan jelas. Saudara, itu baru aspek harta. Katalah kepada Nabi Yesaya, melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata kepada orang Israel, engkau menyangka engkau beribadah kepada Tuhan, engkau menyangka engkau mempersembahkan lembu, domba, kambing, sapi dan sebagainya. Wah, orang Israel bangga sudah hari raya Paskah, mereka menyembeli domba, menyembeli sapi, lembu banyak-banyak. Bau-bauan harum seolah-olah Tuhan menerima persembahan mereka. Tuhan katakan, aku muak dengan itu semua. Memangnya aku butuh kambing domba? Memangnya aku butuh lembu sapi? Semuanya itu milikku. Itu kata-kata Tuhan lewat Nabi Yesaya. Aku muak dengan semua persembahanmu, ibadahmu. Karena engkau lakukan itu semua tanpa hati yang takut akan Tuhan. Kau meninggalkan aku, mengabaikan perintah-perintahku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kembali kepada diri kita. Manusia dicipta oleh Tuhan menurut gambar Allah. Dengan gambar Allah itu saudara dan saya punya hati. Punya hati di mana di situ saudara punya keinginan, punya kehendak. Kita ada otak kita, akal kita, sehingga kita berpikir, bisa berencana. Kita punya moral, etika untuk apa? Berbuat, melakukan sesuatu. Itu namanya gambar Allah. Supaya dari situ saudara dan saya menjadi penata layan di alam semesta ini. Jadi kita mengatur semua alam semesta ini dengan baik. Itu maksud Tuhan awal, maksud Tuhan mula-mula. Penata layan. Tapi manusia sudah berdosa, merusak semua aspek ciptaan. Bahkan manusia yang punya potensi itu keluar dari jalur Tuhan. Sehingga yang dipikirkan adalah egoisme dirinya masing-masing. Ego, ya, ego diri manusia. Saudara, Menara Babel salah satu peristiwa yang dicatat di kitab Kejadian pasal 11. Manusia pada waktu itu sudah bisa membangun menara. Saudara. Mari kita dirikan menara setinggi yang kita mampu. Dan kita mendirikan sebuah nama untuk menyembahnya. Tidak mau menyembah Tuhan. Menyembah kemampuan dirinya sendiri. Dan kemudian Tuhan mengacau balaukannya dengan bahasa yang bermacam-macam. Sehingga saudara mereka terserak-serak. Mereka tersebar luas ke seluruh bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang kita miliki bukan punya kita. Itu semua adalah milik Tuhan. Kalaupun saudara dan saya diberikan kesempatan untuk mendapatkannya, itu pun karena kepercayaan Tuhan kepada kita semua. Supaya saudara dan saya menjadi penata layan. Apalagi hal-hal rohani. Hal-hal rohani lebih lagi sudah kita perlu dari Tuhan. Seperti iman. Iman itu hal rohani.
Itu bukan dari diri kita. Mark Twain adalah seorang sastrawan Amerika yang sangat terkenal. Satu hari dia jatuh cinta dan dia senang sekali kesengsem sama seorang wanita namanya Olivia Langdon. Saudara, Olivia Langdon ini adalah seorang wanita Kristen yang saleh, dibesarkan dalam keluarga Kristen yang kuat, kokoh. Hanya lamarannya diterima dan Mark bisa menikahi Olivia Langdon. Nah, untuk menghormati istrinya sudah dia rasa juga nggak enak begitu ya, puhau ise gitu ya. Aduh, sangat rohani sekali. Ayo deh, dia mau ikut-ikutan menjadi rohani. Kalau mau makan berdoa, dia yang pimpin doa. Kalau malam hari sebisa mungkin membacakan Alkitab untuk keluarganya. Itu coba dilakukannya. Tapi saudara, Mark Twain sama sekali tidak mau mengikut Yesus. Tidak mau percaya Yesus sungguh-sungguh. Dia lakukan itu hanya untuk menyenangkan istrinya dan memikirkan siapa tahu keluarganya tetap baik-baik. Akhirnya karena itu jadi rutinitas, menjadi bosan dan akhirnya perlahan-lahan kebiasaan itu hilang dalam keluarganya. Nah, setelah beberapa belas tahun saudara, Mark Twain ini bagaimanapun juga kehidupannya, walaupun sastrawan yang terkenal, kehidupannya juga pasang surut. Kadang-kala bagus, kadang-kala tidak bagus, mengalami banyak pergumulan-pergumulan. Akhirnya dia kasihan kepada istrinya. Suatu hari dia berkata kepada istrinya, Livi, apabila engkau merasa bahwa berdoa dan membaca Alkitab dapat memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam dirimu, aku sama sekali tidak keberatan engkau melakukan hal itu. Apa jawaban dari istrinya? Suamiku, sekarang aku sudah tidak bisa lagi berdoa dan membaca Alkitab. Oleh karena aku sudah benar-benar kehilangan kepercayaanku kepada Tuhan. Oleh karena pengaruh Mark Twain yang begitu kuat sekali dalam kehidupan kekafirannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal rohani bukan dari diri kita. Itu kalau ada orang misalnya kesaksian, oh iman saya ternyata luar biasa. Wah saya berdoa, oh ternyata Tuhan dengar doa saya. Wah saya karena gini. Tuhan maka menjawab doa saya. Saudara berarti menyatakan itu bukan karena Tuhan tapi karena saya. Itu pun sudah salah. Karena tidak ada satupun dari diri kita, apalagi hal rohani. Kita ini manusia berdosa, manusia yang sudah rusak. Buktinya Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari mereka, itu jelas. Tuhan sudah cari, Tuhan tanya dosanya, Tuhan tanya kesalahannya, enggak ngaku lagi. Itu kebiasaan kita. Itu adalah kecenderungan kita orang berdosa. Itu saudara, kita kalau bermasalah dalam kehidupan, siapa saja, suami istri, teman, sahabat, satu dan yang lain. Kalau ada salah satu tidak merasa bersalah, dia akan debat, betul kan? Karena tidak merasa bersalah. Itulah kebiasaan manusia yang berdosa. Karena itulah saudara, kita membutuhkan iman sejati. Iman itu dari mana? Harus dari pemberian Tuhan. Alkitab mengajarkan iman adalah pemberian Allah. Jangan seorang pun memegahkan diri. Jangan seorang pun yang menganggap diri sombong. Efesus 2 ayat 8.
Saudara, kenapa pemberian Allah? Oleh karena iman itu datang dari pemberitaan Injil yang sejati. Iman datang dari pendengaran oleh firman Allah. Mengapa harus demikian? Karena dengan Injil yang sejati itulah benih ilahi ditanamkan di dalam diri kita semua. Sehingga ada lahir baru, pertobatan sesungguhnya terjadi atas kita. Saudara, sekali lagi, sekarang banyak sekali berita-berita Injil yang palsu. Sebetulnya bukan hanya sekarang, di zaman Paulus pun sudah ada. Ada guru-guru palsu memberitakan Injil yang palsu, memberitakan Yesus yang palsu. Saudara, dengan adanya teknologi yang luar biasa, internet, YouTube dan sebagainya, saudara dan saya, ini memang menjadi sarana yang baik untuk mengabarkan Injil. Tapi ternyata bukan hanya orang yang mengabarkan Injil yang sejati yang memakainya. Ternyata banyak juga orang-orang yang mengabarkan Injil yang palsu untuk keinginan dirinya sendiri. Saudara, saya ingat Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ya tentang gandum, ya ilalang di antara gandum. Saudara, orang memberitakan Injil ya kan, saudara menaburkan gandum-gandum, tapi musuh-musuh dengan diam-diam menaburkannya pada malam hari, lalu keduanya bertumbuh bersama-sama. Saya pernah khotbahkan itu pada waktu kita masih kebaktian di Garden Palace Hotel. Saya beritahukan kepada saudara gambarnya. Ilalang sama gandum itu sulit dibedakan. Persis, mirip sekali. Tapi bedanya adalah pada waktu apa, saudara? Pada waktu berbuah. Gandum ketika berbuah, bulir-bulirnya berat, membuat gandum itu merunduk. Tetapi ilalang tidak ada buahnya. Tapi buahnya itu saudara membuat dia apa? Sombong sekali. Dia tegak berdiri. Itu ilalang. Waktu itu dalam perumpamaan pegawai-pegawainya, yuk kita buangin, cabutin saja ilalang-ilalang itu supaya tidak mempengaruhi gandum. Jangan, biarkan saja. Nanti tiba masa penuaian. Masa penuaian siapa yang akan lakukan? Tuhan yang akan melakukan penuaian. Saudara menerima benih firman Tuhan yang sejati atau firman yang palsu? Saudara, iman sejati itu akan tetap utuh dalam diri kita oleh pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan memeliharanya. Tuhan Yesus katakan, kalau siapa yang ada di dalam tanganku, domba-dombaku yang bersama aku, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya daripadaku. Dan bahkan domba-domba yang ada di tangan Bapa itu tercantum di Injil Yohanes pasal 10. Ya, domba-domba yang ada di tangan Bapakku tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Karena itulah Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, iblis ingin menampi imanmu, tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu Petrus berlagak, syok. Tuhan berkata memang sebentar lagi kalian menyangkal aku, banyak yang akan meninggalkan aku. Tuhan siapa Tuhan? Tidak, aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan tetap ikut engkau. Ketika saudara dan saya mengatakan percaya, tetapi percaya itu adalah karena diri kita, bukan dari Tuhan. Saat itulah saudara tidak bisa bertahan. Bagaimana supaya itu semua dipelihara oleh Tuhan? Yaitu
oleh alat-alat anugerah. Nah, disinilah saudara sistematik teologi dari Louis Berkhof. Teologi yang disusun oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam mempelajari firman Tuhan. Alat-alat anugerah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya alat anugerah itu adalah sakramen, perjamuan kudus, baptisan. Itu adalah alat anugerah. Itu saudara menanggapi dan memperlakukan sakramen, kita lihat itu sebagai alat anugerah. Kita tidak boleh perlakukan dengan sembarangan. Ya, dianggap sebagai ecek-ecek atau recehan, tidak bisa. Alat anugerah itu anugerah. Ya. Baptisan, perjamuan kudus. Alat anugerah itu Tuhan sediakan. Ibadah adalah alat anugerah. Persekutuan dengan Tuhan lewat apa? Membaca firman Tuhan. Renungkan, doa, itu adalah alat-alat anugerah. Di mana saudara dan saya seolah-olah Tuhan ingin supaya kita berdekat padanya. Disitulah sudah anugerah Tuhan terus melingkupi kita. Salah satunya adalah Alkitab. Itu berulang kali saya tidak akan bosan-bosan. Mari kita baca Alkitab. Mari renungkan Alkitab setiap hari. Gereja sudah coba menyediakannya. Ada Hello God, ada renungan harian. Semua kita coba lakukan. Supaya saudara dan saya betul-betul bertumbuh dalam iman yang sejati. Pengajaran yang benar. Tadi pagi sebelum kebaktian pertama saya duduk di sana di depan. Saya lihat handphone saya buka YouTube. Juga sekaligus buka YouTube-nya GKI Surabaya. Setelah itu saya tarik ke atas sudah untuk melihat siapa ada YouTube yang apa. Tiba-tiba ada satu YouTube yang tertera di situ. Walaupun saya belum sempat mendengarnya, ya. Tetapi judulnya sudah mengagetkan saya. Judulnya saja sudah mengagetkan. Saya tidak tahu itu siapa orangnya, namanya belum saya kedeteksi. Tapi judulnya sangat mengagetkan saya. Alkitab benda mati, bukan firman Allah. Kaget sekali. Dari statement itu sendiri saya sudah langsung tahu. Ini orang-orang yang memusuhi firman Tuhan. Kelihatannya bisa benar saja, saudara. Kalau mungkin saudara kalau mendengar mungkin, oh ya benar. Wah, yang sudah melihat YouTube-nya itu sudah ribuan orang. Ribuan orang, saya kaget sekali. Ya. Saudara, sebetulnya di perjanjian lama sudah ada nabi-nabi palsu. Tuhan memang dulu Alkitab belum lengkap, ya. Mungkin di zaman Musa baru kitab Taurat ditulis, ya. Lalu orang-orang Lewi memelihara kitab Taurat, gitu ya. Terus disalin. Terus nabi-nabi. Tapi di dalam kitab Taurat Tuhan sudah berbicara lewat Musa. Kalau kamu mau tahu nabi itu benar atau tidak, diutus oleh Tuhan atau tidak, maka kamu harus tahu satu hal. Perkataannya jadi atau tidak. Itu tandanya nabi itu palsu atau bukan. Kalau ada nabi palsu, ya bahkan Tuhan tidak segan-segan menghukumnya. Tapi saudara, pada waktu Nabi Yeremia, pada waktu Nabi Elia, semua tidak gampang saudara mengetahui mana yang palsu, mana yang benar. Nabi Yeremia lebih susah lagi. Nabi Yeremia ngomong, serahkanlah dirimu, tetap diangkut ke Babel. Nabi palsunya ngomong, tidak, Tuhan sudah berkata kepada kita, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan usir Babel. Mungkin kata-katanya begitu. Yeremia ngomong, jangan serahkan dirimu. Saudara mau ikut mana kalau waktu itu saudara juga sama-sama? Pasti akan menganggap apa? Nabi palsu yang benar, betul kan?
Kenapa? Nggak mau dibuang ke Babel, enakan tetap di Yerusalem. Betul kan? Pasti logikanya begitu. Hanya Yeremia pernah dicemplungin ke sumur yang kering. Nggak dikasih makan sedikit. Kasihan sekali. Nabi palsunya banyak, saudara. Nabi palsu itu kebanyakan banyak, saudara. Jadi kalau saudara melihat kebaktian orang banyak, itu jangan menganggap itu diurapi Tuhan. Tidak menjamin. Pengikutnya banyak itu berarti benar dari Tuhan. Belum tentu. Itu firman Tuhan sudah menunjukkan itu semua. Nah, saudara, ini Alkitab benda mati, bukan firman Tuhan. Oh, saya langsung tahu. Saudara, kalau saudara tahu sejarah teologi, abad 19 itu keluar teologi liberal. Tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu abad 19. Lalu permulaan abad 20 muncul teologi neo-ortodoks. Itu lebih bahaya lagi. Itu sudah jelas memperteguh teologi liberal. Tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, dibuang jauh-jauh. Lalu teologi neo-ortodoks. Alkitab bisa menjadi firman Tuhan asal engkau apa? Merasa enak, senang. Ini lebih bahaya. Karena apa? Kalau gitu bukan hanya Alkitab, bisa saja apa? Kitab-kitab yang lain menjadi firman Tuhan. Wah, gawat. Apalagi di zaman sekarang postmodern. Postmodern apa? Waduh, kebenaran yang mutlak sudah tidak ada lagi. Ya. Karena itu sekarang banyak khotbah-khotbah. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan tadi nunjukkan kepada saya, Tuhan berkata dalam mimpi. Alkitabnya apa? Alkitab cuma jadi apa? Pajangan. Kalaupun dibaca itu cuma pajangan. Tidak pernah dibahas, digali dengan baik. Tidak pernah. Itu salah satu tanda nabi palsu. Saudara, sekarang pun dengan peristiwa perang, termasuk perang di Ukraina, tambah lagi baru seminggu ini perang di mana? Palestina, betul kan? Di jalur Gaza. Ini aja semua pada kerepotan. Uni Eropa minta supaya apa? Semua pemilik akun apa seperti Facebook, kemudian Twitter yang sekarang sudah diganti X atau apa. Sekarang beredar semua YouTube apa? Hoax, betul kan? Banyak sekali. Dan Uni Eropa menuntut mereka yang punya aplikasi-aplikasi itu untuk menyortir semuanya. Sulit enggak? Sulit, saudara. Itu sehari itu bisa banyak muncul berapa berita-berita hoax itu. Sulit, pemerintah Indonesia aja kebingungan kok, ya kan? Ya, Menkominfo itu kebingungan, apalagi pada waktu dulu-dulu yang kampanye. Waduh, kebingungan sekali, ada berita-berita hoax banyak sekali. Sulit sekali. Nah, saudara, saya juga lagi pikir, aduh, kalau umat Tuhan tidak betul-betul kembali kepada Alkitab, baca Alkitab baik-baik, renungkan baik-baik, dengar penjelasan yang benar. Jangan saudara menganggap viewernya banyak maka itu benar. Tidak. Yang harus bertanggung jawab, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah namanya alat-alat anugerah, saudara. Alat-alat anugerah itu menolong kita untuk apa? Terus-menerus mengerti artinya dipelihara oleh Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan. Artinya berserah kepada Tuhan. Saya sudah pernah khotbahkan. Iman sejati itu kan ada 3 unsur. Ya, 3 unsur. Pertama adalah notisia. Isinya, subjeknya apa? Saya sebut subjek karena ini penting, saudara. Saudara, iman itu harusnya subjek. Ya, maksudnya subjeknya siapa? Yesus. Subjek iman kita itu Yesus. Saya percaya Yesus. Itu dalam kalimat bahasa Indonesia, saya itu subjek. Percaya itu apa? Kata kerja, betul kan? Lalu Yesus itu objek. Tapi di dalam iman kita, Yesus tidak boleh menjadi objek. Yesus adalah subjek.
subjek iman kita. Kalau iman kitanya yang jadi subjek, itu bahaya. Itu bahaya. Ketulah saudara, Nabi Elia udah melakukan perlawanan, mujizatnya begitu hebat. Nabi Baal disembelih semua. Hebat kan? Dia hebat karena apa? Dia percaya firman. Karena apa? Elia percaya firman itu akan tergenapi. Elia percaya Tuhan yang akan melakukan itu. Sehingga Elia kuat menghadapi itu semua. Setelah selesai, Isabel dengar kabarnya. Lalu dia bersumpah demi Baalnya. Saya bersumpah Elia harus mati. Ketika Elia mendengar berita itu, dia terus terngiang-ngiang dengan perkataan Isabel. Saat itulah dia sudah lupa kepada firman Tuhan. Langsung dia apa? Ciut hatinya. Dia melarikan diri. Iman kita tidak boleh menjadi subjek. Yang menjadi subjek adalah Yesusnya. Asensus, sepakat kita mempercayai seluruh kebenaran tentang Yesus, seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun. Kalaupun meragukan, mari kita berdebat, mari kita cari pemahaman-pemahamannya sungguhnya. Tapi ketika otak kita, pemahaman kita tidak bisa mencapainya, bukan berarti firman Tuhan tidak benar. Tapi karena apa? Pemahaman kita yang tidak nyampe. Ketulah Ulangan 29 ayat 29 atau 28 ayat 28. Semua rahasia adalah milik Tuhan. Rahasia itu bukan milik pengetahuan kita. Semua rahasia adalah milik Tuhan. Setelah itu saudara, fidusia. Fidusia itu adalah bergantung mutlak kepada subjek iman itu. Yesus kebenarannya. Satu hari seorang kapten kapal bertobat. Ketika dia sudah bertobat, dia terus menerus memikirkan bagaimana dengan iman Kristennya. Dia juga bingung. Walaupun kapten kapal, tapi kalau sudah dia punya anak buah kapal. Saudara tahu sendiri kebanyakan ya orang-orang yang melaut itu. Ya maaf ya, ini bukan menuduh semuanya, tidak. Tapi cukup banyak karena saya punya teman yang juga pernah melaut ya dengan kapal-kapalnya. Kebanyakan kasar. Saya ingat siapa? John Newton ya, yang Amazing Grace itu ya. Nah, saudara, dia juga salah satunya ya termasuk perdagangan budak, saudara. Kasar sekali. Nanti gimana saya menghadapi anak buah kapal? Nanti gimana saya menghadapi bagaimana dengan karakter saya? Dia bergumul sekali. Hanya satu kali temannya itu melihat dia, kasihan ya sudah bertobat. Dia tanya, "Kapten, kalau engkau mau berlabuh di satu pelabuhan, jangkar yang kau miliki, engkau buang kemana? Kau buang ke geledak? Atau engkau buang ke laut yang dalam? Ke air yang dalam? Supaya jangkarmu itu bisa mengena pada satu batu karang." Kapten itu langsung tahu, ya aku harus membuangnya ke laut dong. Supaya jangkar saya memiliki sauh yang kuat. Saya ingat Ibrani. Sauh kita berlabuh di belakang tabir bait Allah, ruang maha suci dari Tuhan. Sauh itu begitu kuat dan teguh. Saudara, kita tidak bisa bersandar kepada siapa-siapa. Kita tidak bisa bersandar pada harta kita. Harta kita bisa lenyap. Perang di Ukraina, perang di Timur Tengah. Semua yang punya kekayaan habis semua. Apalagi dengan bom-bom sekarang, habis dalam waktu detik, saudara. Bersandar sama siapa? PBB nggak bisa bersuara, PBB nggak ada kuasanya. Itu saya berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di peperangan. Sangat-sangat
bergumul pasti. Saudara, seorang penulis buku yang bagus sekali, The Hidden Wholeness, namanya Parker Palmer ya. Parker Palmer menuliskan buku A Hidden Wholeness. Dia katakan gini, petani-petani di Amerika Utara, khususnya bagian Kanada dan Amerika Serikat bagian utara, ya mungkin itu disebut sebagai Midwest ya. Saudara, petani-petani di situ punya kebijaksanaan yang luar biasa, walaupun mereka dalam melakukan bekerja sebagai petani-petani itu sudah terbiasa dan mereka hafal semuanya. Tapi mereka punya kebijaksanaan untuk apa, saudara? Apalagi menjelang musim badai, apalagi ditambah dengan musim badai salju. Maka saudara, kalau mereka mau keluar dari rumah mereka, ataupun ketika mereka mau memperhatikan ladang pertanian mereka, mereka selalu punya tali yang panjang dan mengikatkan tubuhnya dengan tali tersebut. Lalu ujung tali yang lain diikatkan pada rumahnya di satu tonggak yang kuat sekali atau di tempat lumbung gandumnya. Kuat sekali. Nah, baru setelah itu sudah mereka berjalan ke ladang pertaniannya. Mereka sudah hafal, mereka sudah tahu kira-kira pertanian mereka berapa hektar. Mereka tahu arah utara selatan, mereka tahu semuanya, bukan tidak tahu. Tapi ketika menjelang musim badai, mereka selalu mengikatkan ke tubuh mereka tali. Di ujung yang satu dan ujung yang lain diikatkan di rumahnya atau di lumbungnya dengan tonggak yang kuat. Lalu mereka berjalan. Jangan sampai ketika mereka sedang di ladang pertanian, badai salju terjadi. Mereka hanya melihat semua putih, tidak bisa melihat apapun. Sehingga mereka hanya bisa apa? Dengan tali yang sudah diikatkan di tubuhnya. Mereka berjalan mengikuti tali itu sambil ditarik. Terus jalan-jalan. Dan mereka bisa tiba di rumah mereka. Saudara, jikalau saudara tidak menggantungkan kepada Kristus Yesus, sehebat apapun saudara mengenal kehidupanmu, sehebat apapun saudara punya pikiran apapun, saudara bisa jatuh dalam badai yang Tuhan akan berikan. Kalau terjadi itu. Badai yang tiba-tiba melanda dalam hidupmu. Engkau tidak bisa kembali kepada Yesus. Kecuali saudara sudah ikatkan itu kepada Yesus. Satu-satunya. Saudara, karena itulah alat-alat anugerah Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan, doa, semuanya mari kita gunakan. Mari kita pakai. Bukan dari kebiasaan, bukan karena rutinitas. Tapi hendaklah itu keluar dari rohani saudara. Keluar dari batin saudara. Ketika ibadah juga sama. Saya walaupun hamba Tuhan, saya sama dengan saudara. Ketika saya juga sedang lemah, Tuhan tolong saya. Karena kalau dari diri saya tidak bisa. Tidak bisa. Supaya ketika menghadapi badai apapun, kita selalu siap. Ketika keadaan lagi aman-aman, kita merasa iman kita kuat ya. Tapi coba kalau betul-betul terjadi satu kejadian yang membuat saudara sangat rumit sekali. Apakah betul saudara kuat? Jangan sombong. Jangan sombong. Kita hanya boleh bergantung kepada Dia. Yang adalah sumber kekuatan kita. Karena itulah saudara, kita membutuhkan iman sejati dari Tuhan. Dan alat anugerah itu pun juga dari Tuhan. Pemeliharaan pun dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Soli Deo Gloria. Semuanya dari Tuhan. Bukan dari kita. Kita hanya penata layan yang bertanggung jawab kepada Dia.
Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Kami membutuhkan iman sejati. Bersyukur kalau kami mengingat pada waktu kami bertobat, mendengar berita Injil yang sejati. Kami percaya itu menghasilkan pertobatan yang sejati, lahir baru yang sungguh-sungguh. Dan iman itu biarlah Bapa Kau pelihara dengan alat-alat anugerah. Kami boleh beribadah dengan setia, membaca firman-Mu, merenungkannya, berdoa, bersekutu bersama saudara seiman.